Kurikulum, perkenalkan saya Nikodemus dari SMPK 3 Bina Bakti. Saya akan menjelaskan mengapa kurikulum harus berubah. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi pengajar dan siswa untuk belajar dan mengajar. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler yaitu berisi tujuan. Tujuan adalah menentukan hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan kurikulum. Kemudian isi adalah pelajaran dan topik yang akan diajarkan kepada siswa. Dan kemudian ada metode. Metode adalah strategi pembelajaran yang digunakan guru untuk mengajar pada siswa. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian untuk mengukur seberapa besar pemahaman dan kemampuan siswa. Ya, apa sih pentingnya perubahan kurikulum? Mengapa kurikulum harus berubah dari tahun ke tahun? Ya, alasannya adalah kita harus siap dalam menghadapi tantangan global. Kurikulum yang diperbaharui mempersiapkan siswa untuk menghadapi persaingan global dan tuntutan saat kerja. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, perubahan kurikulum dapat membawa perbaikan dalam metode pengajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Perubahan kurikulum memastikan relevansi dan keaktualan materi pembelajaran. Mengapa kurikulum harus berubah? Ya, kurikulum harus dinamis, berkembang, dan menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam suatu zaman, ya, dalam suatu waktu terus-menerus, ya, karena dunia pun terus bergerak, ya, dunia pun dinamis dan terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan, ya, sebagai pilar utama dalam membangun mendidik generasi harus pula ikut berubah. Kurikulum juga harus memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kurikulum harus dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang sebagai generasi yang visioner dan memiliki cita-cita besar dan mampu memandang jauh ke depan. Kurikulum harus selalu berubah. Ya, kurikulum harus selalu berubah, bukan berarti tidak konsisten, tetapi kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi telah berkembang semakin maju. Ya, metode dan konteks kurikulum di masa lalu, zaman orang tua kita atau zaman kita mungkin sudah tidak relevan lagi dengan keadaan anak-anak zaman sekarang. Kurikulum yang seperti apakah yang baik untuk belajar di Indonesia? Ya, kurikulum yang baik adalah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya kebutuhan masyarakat di tiap daerah tentunya akan berbeda. Misalkan kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk di desa akan sangat berbeda dengan kebutuhan yang ada di perkotaan. Kurikulum harus mengembangkan berbagai aspek kepribadian siswa termasuk akademik, moral, dan sosial. Dan kurikulum harus inovatif dan fleksibel. Ya, kurikulum nggak bisa cuma gitu-gitu aja. Ya, jadi kurikulum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, pentingnya bagi kita untuk mengetahui kondisi kurikulum kita seperti apa. Perubahan kurikulum sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Ya. Dengan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan siswa, kurikulum dapat mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama membangun kurikulum di negeri kita dengan semakin baik lagi. Salam untuk semua dan semangat.